Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu li rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, senang bahagia pada pagi hari ini dapat bersilaturahim di masjid yang tercinta, Masjid Baitur Rahman, dan bertemu dengan bidadari-bidadari cantik. Amin. Amin. Pada masanya. Ya namanya manusia kan waktu itu terus maju ke depan ya Bu ya. Gak mungkin mundur ke belakang ya. Gak ada cerita, gak pernah saya mendengar. Alhamdulillah usia saya sekarang 50, besok jadi 40, berkurang. Pasti waktu itu usia itu terus bertambah. Alhamdulillah wa syukurillah, senang bahagia bisa ada di tengah ibu-ibu Majelis Taklim An-Nisa, yang mudah-mudahan majelis taklim ini banyak memberikan manfaat, banyak memberikan ilmu, banyak memberikan kebaikan buat diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Mudah-mudahan majelis taklim ini menjadi kendaraan kita yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak DKM ya, ibu-ibu rahimakumullah, yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, yang saya hormati, yang saya ingat ya, Ibu Ketua Majelis Taklim An-Nisa, Ibu Sa'diyah. Oh, saya ingat ya, karena namanya sama istri saya. Ibu RW, Ibu RT, dan seluruh ibu-ibu yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena saya punya absennya. Ya, mudah-mudahan langkah kaki, ayunan tangan ibu dari rumah masing-masing menuju tempat ini, menuju majelis ini, mudah-mudahan semua dicatat sebagai amal ibadah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji adalah milik Allah, segala pujian adalah haknya Allah. Tidak ada yang berhak untuk dipuji kecuali Allah. Kalau dibilang ibu cantik, sebenarnya yang cantik itu bukan ibunya tapi Allah, karena Allah lah yang membuat ibu cantik. Kalau kita pintar, sebenarnya yang pintar itu bukan kita, tapi hakikatnya adalah Allah, karena Allah lah yang membuat kita pintar. Kalau kita punya kedudukan tinggi, apapun jabatannya, ya bukan semata-mata itu karena kita yang hebat, kita yang luar biasa, tapi karena itu adalah pemberian dari Allah. Begitupun materi, begitupun keluarga, begitupun keturunan, semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya kita mengutip ucapan Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Apa kata Nabi Sulaiman yang diabadikan dalam Al-Quran? Hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah Tuhanku. Segala kelebihan yang aku miliki. Nabi Sulaiman kurang apanya sih? Ya, harta tidak terhitung. Bahkan lantainya itu terbuat dari
dari yang kelihatan kaca, ya. Belum istananya, kekayaannya luar biasa, ilmunya. Kalau kita baru bisa bicara sama manusia, tapi Nabi Sulaiman bisa bicara sama binatang. Kedudukannya, jangankan manusia, jin, setan, semua tunduk kepada Nabi Sulaiman. Luar biasanya anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Tapi itulah ucapan Nabi Sulaiman yang diabadikan dalam Al-Quran. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah karunia dari Allah Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Mudah-mudahan ya kita kumpul di sini ya, menuntut ilmu, bersilaturahim sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, satu yang penting yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah akidah, keyakinan, tauhid yang mantap bahwa semua yang kita miliki, yang kita dapatkan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya mengajak, maka beberapa waktu yang lalu jemaah bapak-bapak udah saya ajak. Sekarang saya ingin ngajak ibu-ibu ya, untuk kita bersenandung bersama ya, mengenal lebih dekat Allah dengan sifat-sifatnya. Masih hafal apa enggak? Atau mungkin masih lupa? Sifat wajib Allah, wujud, dan sambil diminum aja, jangan sungkan, nggak apa-apa, santai ya. Nah gitu, relax aja, jangan terlalu tegang ya, biar santai, biar singkat, yang penting
Yang kedua, salawat beriring salam senantiasa tercurah limpah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, tabi'in, dan kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan dengan senantiasa kita mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya, senantiasa kita mengamalkan dan menghidupkan daripada sunnahnya, kita termasuk daripada golongan Rasulullah, dan kelak nanti di hari kiamat di akhirat kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang cantik, yang soleha, bapak-bapak yang hadir hanya beberapa mata, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang pengajian ibu-ibu ya? Wajar kalau bapak-bapak nggak hadir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, "Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba ilaih." Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba ilaih. Kita terjemahkan, yuhsyaru dikumpulkan, al mar'u seseorang, ma'aman berserta, ahabba ilaih yang ia cintai. Jadi dikumpulkan seseorang bersama yang ia cintai. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi materi kita pada hari ini adalah membahas tentang CINTA. Cinta. Saat saya kan udah usia, umur saya udah 50 tahun, udah 60 tahun, masa Ustaz ngomongnya masalah cinta sih? Kan udah lewat itu mah, tidak apa-apa. Ibu juga, ibu yang udah 50 tahun, 60 tahun, masa sih gak punya cinta? Punya gak Bu? Punya. Ya, setiap manusia itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta. Amin ya Allah ya Rabbal. Seperti ibu cinta nggak sama suami? Cinta, ya. Ibu cinta nggak sama anak-anak? Cinta. Ibu cinta nggak sama saya? Ya. Sian amat saya. Tapi memang Bu, saya itu hanya dicintai oleh satu orang. Dan kebetulan sekarang ada di tengah-tengah kita, istri saya. Mana istri saya? Sini cinta, sini. Sini dekat ibu. Sama saya dia nggak apa-apa. Yang penting di sebelah saya cinta sama saya. Alhamdulillah. Kamu cinta kan sama aku? Gak bohong kan? Itu tapi dari hati kan? Jujur ya. Soalnya ya cintanya udah dikunci dalam hati dan tidak akan kemana-mana. Alhamdulillah Bu, kebetulan memang pagi ini tidak ada kegiatan gitu. Ya udah akhirnya saya ajak istri saya, dia ikut ngaji ke sana, ke mana, ke Pak Uki gitu. Jadi kebetulan Pak Uki ini saudara saya di Bojonggede, ya di Bojonggede, tetangga saudara saya. Kemarin dia selamatan, syukuran, saya datang ke sini. Ya alhamdulillah, akan diundang lagi ke sini. Ya, dan kebetulan juga ya yang bebek saya ini ya lagi nggak ada kegiatan dan bisa hadir di sini bareng-bareng. Jadi bukannya saya selalu kalau bahasa orang Bojonggede dikuntilin gitu kan. Bukannya diikutin, bukan. Tapi kebetulan memang lagi nggak ada kegiatan. Dan ini special edition karena jarang-jarang memang kami ini tampil berdua. Ya kadang masing-masing punya kegiatan, punya acara, punya taklim, punya pengajian. Jadi jarang-jarang lah, bukan jarang, bahkan tidak pernah ya Cin, ya nggak pernah. Emang biasa Bu, saya di rumah begitu. Saya bukan di depan ibu-ibu ya, bukan berarti saya pengen di alam gitu, atau mungkin pengen bukan acting gitu. Tapi saya biasa di rumah sama istri itu panggil kalau nggak Cin, Sa,
enggak kali ya. Ya, itu biasa. Jadi panggilan ya kesayangan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah pun demikian tuh. Ya, Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita. Ya Humairah, ya betul ya, nama aslinya siapa Humairah? Siti Aisyah, ya kan? Siti Aisyah dipanggil apa sama Rasul? Ya Humairah, wahai kemerah. Itu kan sebuah pujian, ya sebuah panggilan sayang seorang suami kepada istri. Ibu juga boleh silakan nanti di rumah sama suami, ya minta dipanggil dengan panggilan kesayangan. Ya, mungkin dulu waktu masih mudanya ada cerita-cerita yang selalu diingat dan tidak akan pernah lupa romantisme ya waktu dulu waktu masih muda atau mungkin awal-awal menikah apa gitu. Misalkan panggilan bebek kalau anak sekarang, bukan? Boer. Allah. Kamu mau nyampein tentang cinta? Kali? Mungkin sedikit kali tentang cinta dari permaisuri dari bebek saya untuk bagaimana cinta itu menurut seorang perempuan. Ya, seorang perempuan. Silakan. Nanti saya akan lanjutkan. Ada tuh linknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah, amma ba'du. Kehadapan seluruh jemaah Majelis Taklim, kaum ibu Majelis Taklim Anissa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak DKM Masjid Baitur Rahman, yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan keturunannya saleh dan salihah, Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, RT yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini yaitu RT 9. RW-nya berapa Ibu? 12. RT 9 RW 12. Mudah-mudahan setiap apa yang dikeluarkan, baik itu materi, pikiran atau apapun itu, menjadi ladang pahala nanti bisa kita tukarkan dengan pahala dan berbuah surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, pagi hari ini betul sekali, saya ini bukan tipe istri yang muntilir laki, Bu. Jadi saya agak-agak gimana gitu. Jadi baru pertama kali ikut suami, karena biasanya kita masing-masing. Ya bahkan kita ketemunya cuma malam aja. Siang dia di mana, saya di mana. Jadi masing-masing punya taklim. Masya Allah hari ini, jadi kalau menurut suami saya spesial limited edition, ya baru kali ini ada duet ceramah suami istri. Kayaknya belum pernah ada ya Bu. Ya Alhamdulillah, tadi saya disuruh nambahin tentang cinta. Boleh Ibu nambahin sedikit? Boleh. Kalau Ibu pernah atau lahir di tahun 70-an atau di tahun 70-an, ada lagu yang diciptakan oleh M. Mas Habib. Kenal Ibu? Kenal? Enggak kenal, berarti muda semua ya. Tapi ingatlah pasti lagunya. Rasa cinta, ingat dulu? Pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi, tak
yakin nih, kayaknya di sini cuma saya yang paling muda. Saya cuma badan aja boros, muka aja boros. Umur mah baru 39 tahun, belum sampai 40 tahun. Kembali lagi, karena rasa cinta ibu hadir di majelis taklim ini pun karena rasa cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Kalau udah ngomongin cinta, pernah ya Bu, ada seorang laki-laki datang ke rumah kita. Sebelum dia datang kita pesen, Bang, kalau mau ke rumah beli martabak ya, gitu Bu. Pernah pasti. Teringat masa lalu. Kalau orang udah cinta, jangan martabak. Bahasanya apa sih yang enggak buat neng gitu kan? Hanya seperti hari ini, saya yakin ibu ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang punya uang, ada yang gak punya uang datang ke majelis taklim. Bentuk rasa cinta ibu dan kepada Allah dan Rasulnya, ibu hadir sampai duduk di majelis taklim ini. Bentuk rasa cinta, ya. Bentuk rasa cinta ibu kepada Allah dan Rasulnya sampai nggak sempet pun disempet-sempetin karena rasa cinta. Jauh terasa dekat. Kenapa? Karena cinta. Jauh disamperin karena cinta. Bu, ngomongin cinta, orang Jawa ada nggak yang nikah sama orang Sunda? Orang Bojonggede ada nggak yang nikah sama orang Medan? Ngapain? Istilah kata orang sini mah, di Bojonggede juga banyak perempuan, jauh bener main-main ke sana kan gitu. Karena apa? Cinta. Bahkan ibu hadir ke sini, saya bilang tadi bahwa tidak semua jamaah majelis taklim itu sehat. Ibu-ibu yang pakaiannya pada nempel di tembok, udah kayak cicak, ngarep-ngarep duduk di pojokan atau nggak kelihatan sama ustazahnya, pengen belanja-belanjain kaki, betul apa betul? Berarti yang datang ke sini nggak sehat semua, ada yang sakit tapi karena cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sakit pun dipaksa. Yang datang ke sini nggak punya uang semua, nggak lagi ada semua. Bisa jadi mungkin di rumah mah belum masak, betul? Emang ditinggalin. Sampai datang ke majelis taklim, saya yakin datang ke majelis taklim nggak ada orang bawa duit sampai ratusan juta, nggak ada. Ada di sini yang bawa duit 200 juta? Mana orangnya? Saya mau lihat. Ada yang bawa 200 juta di sini ada? Nggak ada. Kadang kita mungkin datang ke majelis taklim cukup bawa duit 20.000. Karena rasa cinta, sulit apapun di rumah kita datang ke majelis taklim karena rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Insya Allah mudah-mudahan cinta kita terbalaskan, tidak cintanya bertepuk sebelah. Ketemu nggak Bu? Cinta bertepuk sebelah tangan? Enggak ketemu, Masya Allah. Seperti hanya cinta suami saya tadi, enggak, insya Allah enggak bertepuk sebelah tangan. Ya, insya Allah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam saya akan jadi siapa dan saya akan jadi apa ketika tidak dipertemukan oleh laki-laki yang entah siapa dari antah berantah datang ke rumah saya. Proses 15 hari kita langsung nikah Ibu. Nggak kenal tadinya siapa. Cuma memang satu pondok pesantren, cuma nggak kenal. Ya, karena beda. Dema keluaran tahun berapa, saya tahun berapa. Dia keluar, saya masuk. Jadi nggak pernah ketemu. Masya Allah dipertemukan dengan cara Allah. Dan hari ini pun sampai hari ini, detik ini, ternyata cinta itu dengan bisa datang dengan sendirinya. Itu saja mungkin Abi namanya. Saya Ibu-ibu menemukan cinta itu di giwingan Bu. Menemukan cinta itu di giwingan. Tahu Ibu giwingan? Turunan. Ya, diturunan. Terima kasih cinta yang sudah memberikan paparannya tentang cinta. Ya, kita kembali lagi Bu ke hadis tadi. Tadi saya udah nanya sama Pak DKM sampai jam berapa biasanya pengajian? Sampai jam berapa Ibu? Jam 11, baik. Jam 11. Sekarang
baru setengah 11, masih ada waktu 30 menit lagi. Kita lanjutkan bahasan kita tadi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba ilaih. Dikumpulkan seseorang bersama yang ia cintai. Ada 3 pertanyaan Bu yang harus kita jawab. Yang pertama adalah yuhsyaru, dikumpulkan dalam keadaan apa? Ya, kita dikumpulkan dengan orang lain, ya, apakah itu suami kita, anak kita, ataukah mungkin itu orang tua kita, ataukah mungkin itu saudara kita, ataukah mungkin itu teman kita, tetangga kita, tapi dalam keadaan apa kita dikumpulkan dengan mereka? Ini menjadi tanda tanya besar, ya. Dalam keadaan apa? Pengen kita dalam keadaan senang, dikumpulkan dalam keadaan bahagia, dikumpulkan dalam keadaan nikmat, ya, bukan dalam keadaan susah, bukan dalam keadaan sulit, bukan dalam keadaan sakit. Pengen dikumpulkan dengan orang-orang tersebut dalam keadaan bahagia, senang. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, ma'aman beserta siapa? Siapa Bu yang kita cintai Bu? Ya sudah pasti yang kita cintai adalah suami, ya. Ada istri yang gak cinta sama suaminya? Gak ada kan? Ada suami yang gak cinta sama istrinya? Gak ada. Ya walaupun ada, aneh aja. Ada, Ustaz saya gak cinta bisa sama istri saya, anaknya 3. Ngomong istri seorang ibu, saya mau gak cinta sama istri saya, pas saya tengok anaknya banyak banget, ada 3. Enggak cinta bagaimana urusannya, ya. Pasti istri cinta kepada suami, begitupun suami cinta kepada istri. Ini yang pasti orang yang kita cintai. Yang kedua, orang tua sama anak, ya. Jangankan kita manusia yang dikasih hati, dikasih pikiran, dikasih nurani, binatang aja sayang sama anak, benar kan? Apalagi kita seorang orang tua, ya, seorang ibu yang mengandungnya 9 bulan 10 hari, lalu kemudian melahirkannya dengan mempertaruhkan nyawa, lalu kemudian menyusuinya, memperhatikannya, membesarkannya. Bohong kalau nggak sayang. Bahkan nyawa menjadi pertaruhannya untuk anak. Tanda orang tua sayang sama anak tua. Suami ke istri, istri ke suami. Yang kedua orang tua ke anak, pasti sayang. Ada lagi nggak selain itu? Ada Bu. Ya, ada. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ditinggalkan, jangan dilupain cinta sama Rasul. Ya, justru keimanan kita itu bisa diukur dari seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah. Salah summan pun nabihi wajadah halawatal iman, kata Rasul. 3 perkara apabila orang mengalami 3 hal ini, maka dia sudah merasakan halawatal iman, yang disebut dengan manisnya iman. Nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya menjadi seorang hamba, nikmatnya menjalani hidupan dengan ibadah. Ya, mana ayatun Allah wa Rasul ahabba ilaih mimma siwahuma. Apa yang pertama? Menjadikan Allah dan Rasulnya jauh lebih dicintai daripada selainnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi cinta pertama itu adalah Allah. Cinta kedua kita itu adalah Rasul.